Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian ilmiah. Metode ilmiah merupakan serangkaian cara atau metode yang mengacu pada urutan yang pasti dan terstruktur. Metode ilmiah ini menjadi rangkaian yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Prosedur paling awal dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah. Ini yang menjadi tembok penelitian, karena yang dicari adalah jawaban dari sebuah permasalahan. Maka rumusan masalah di awal ini menjadi penting. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah. 1. Merumuskan masalah. Yang harus dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan masalah, yakni segala persoalan yang ingin dipecahkan dan yang menarik untuk diketahui kebenarannya. Masalah penelitian umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan sebagainya. Semakin spesifik rumusan masalah, maka semakin mempermudah kamu untuk melakukan penelitian ke depannya. 2. Merumuskan hipotesis. Setelah menyusun rumusan masalah, langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah merumuskan hipotesis. Secara definisi, hipotesis sendiri merupakan dugaan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dugaan jawaban ini nantinya akan dibuktikan kebenarannya melalui hasil analisis data yang diperoleh. Dasarnya, terdapat dua jenis hipotesis, antara lain hipotesis 0 HO, hipotesis alternatif HA. 3. Merancang penelitian. Sebelum melakukan penelitian, kamu harus merancang penelitian secara jelas terlebih dahulu. Mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan. Perlu diketahui bahwa dalam jenis melakukan penelitian, ada 3 jenis variabel yang bisa digunakan, yaitu variabel bebas. Variabel bebas yang menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Variabel terikat, ini variabel yang menerima perubahan dari variabel bebas. Dan variabel terkontrol, yang ini variabel yang sengaja dibuat tetap agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. 4. Melakukan eksperimen. Dalam rangka untuk menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, maka perlu dilakukan eksperimen atau percobaan. Pelaksanaan eksperimen dapat dilakukan melalui observasi, survei, ataupun dalam laboratorium. Dari tahap eksperimen inilah kemudian akan menghasilkan data yang nantinya diperoleh, diolah, dan dianalisis. Hasil pengelolaan data tersebut akan menunjukkan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil eksperimen atau tidak. 5. Mengelola dan menganalisis data. Data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif. Para peneliti umumnya mencatat data-data yang diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram yang untuk mempermudahkan analisis mereka. 6. Menarik kesimpulan. Setelah menganalisis data, maka peneliti pun akan mengetahui apakah hipotesis yang dipaparkan sebelumnya diterima atau tidak. Dikatakan hipotesis diterima apabila hasil data sesuai dengan pertanyaan hipotesis, sedangkan tidak diterima jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil data. Terakhir, 7. Melaporkan hasil penelitian. Langkah terakhir dalam metode ilmiah adalah mengomunikasikan, mempublikasikan hasil penelitian yang telah ditulis secara lengkap kepada orang lain. Tujuan dilakukan publikasi ini hasil penelitian adalah agar pihak lain mengetahui hasil eksperimen. Selain itu, penelitian lain juga bisa meneliti ulang tapi menawarkan kebaruan, misalnya menambah variabel lainnya. Baik, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.